TKB semuanya. Apa kabar semuanya? Baik-baik semuanya kan? Sehat-sehat semuanya kan? Puji Tuhan, anak-anak hari ini semuanya sehat-sehat semuanya. Mana semangatmu? Ini semangatku. Mana suaramu? Ini suaraku. TK Pencinta Damai, friendly, hebat, yes, oke. Anak-anak semuanya, hari ini kita berjumpa lagi dengan Miss Ati. Hari ini hari Senin tanggal 7 September tanggal 7 bulan 9 tahun 2020. Hari ini anak-anak kita akan belajar. Apa yuk? Hari ini belajar yaitu tentang negaraku. Temanya tentang negaraku. Negara kita apa namanya? Siapa ingat kemarin? Ayo. Indonesia, Miss. Pinter. Ternyata anak-anak masih ingat. Negara kita namanya Indonesia. Wah, bendera kita. Ayo, siapa ingat? Warnanya apa? Yang belakang. Yuk. Apa? Oh, Mas Ati dengar. Pintar, good. Merah, putih. Pintar. Bendera kita warnanya apa? Merah, putih. Merah artinya apa kemarin? Berani. Putih artinya suci. Pintar. Anak-anak itu masih ingat ternyata semua. Ya. Terus anak-anak tinggal di kota mana kemarin? Siapa ingat? Di kota mana? Ayo. Surabaya. Oh, pintar. Ada yang jawab. Kota Surabaya, pintar, good. Lambang negara kita adalah apa anak-anak kemarin? Burung Garuda. Pintar. Dasar negara kita adalah apa anak-anak? Apa? Pancasila. Oh, pintar. Pintar, good. Semuanya pintar. Terus, waduh anak-anak. TKB good. TKB Pencinta Damai pintar semua. Terus kemarin ada apa saja ya? Ada kebudayaan. Nah, kebudayaan tentang apa? Rumah. Ya kan? Rumah adat, ada rumah joglo. Ada apa anak-anak? Rumah gadang. Ya, pintar. Terus selain itu ada tarian. Ya, ingat seni tari. Ada tari Bali. Ada tari merak. Ya, ada tari apa lagi kemarin? Yang membawa piring, tari piring, ya kan? Ya, tari macam-macam tarian kesenian. Selain itu ada apa? Pakaian. Nah, pakaian daerah, ya. Anak-anak pinter semua. Masih ingat ya? Ada kemarin ada daerah dari Jawa, ada yang dari Bali, ada yang dari Sumatera, ada yang dari Kalimantan. Macam-macam pakaian daerah ya. Sekarang yaitu Miss Ati hari ini tentang pahlawan. Pahlawan Indonesia banyak sekali. Pahlawan itu apa? Yang berjuang untuk bangsa Indonesia. Dulu anak-anak bangsa Indonesia itu dijajah oleh bangsa Belanda. Ya, banyak pahlawan yang telah gugur. Gugur itu telah meninggal. Ya, kasihan dia memperjuangkan bangsa Indonesia ini sampai gugur di medan perang anak-anak. Ada ini Miss Ati mengenalkan. Ya, ini
Ini pahlawan kita, Bapak Presiden yang pertama, Pak Karno. Pak Karno ini sampai dia berjuang melawan Belanda penjajah, sampai dia ditahan anak-anak di Sumatera, pernah ditahan dia di Bengkulu. Nah, diasingkan. Jadi dia tidak boleh kumpul dengan keluarganya, dengan saudara-saudaranya. Di tahanan aja dia disendirikan, tidak boleh kumpul dengan tahanan yang lain, karena Pak Karno orangnya pintar. Orang Belanda takut anak-anak, nanti kalau Pak Karno kumpul dengan tahanan lain, dia nanti bisa berkomunikasi berhubungan anak-anak. Nah, dia diasingkan, ditahan demi perjuangan bangsa Indonesia, Pak Karno dulu. Nah, terus ini ada juga yang berjuang ini. Nah, ini pahlawan kita, namanya Bung Tomo. Bung Tomo itu pahlawan yang dari Surabaya. Dia memperjuangkan kota Surabaya, anak-anak. Anak-anak tinggal di mana? Kota mana tadi? Surabaya. Inilah pahlawan kita, anak-anak. Namanya Bung Tomo. Bung Tomo pahlawan yang membela kota Surabaya. Surabaya dulu diserang oleh Belanda, anak-anak. Dia memimpin arek-arek Surabaya berjuang melawan Belanda, anak-anak. Dia sampai membawa bambu runcing, membawa senjata, mengajak teman-temannya untuk berjuang mempertahankan kota Surabaya, agar kota Surabaya tidak dijajah lagi oleh Belanda. Maka dia mengajak teman-temannya berjuang melawan Belanda. Akhirnya anak-anak, bendera Belanda yang dikibarkan warna merah, putih, biru, sama arek-arek Surabaya, anak-anak Surabaya sampai manjat, anak-anak, tinggi. Dia berani merobek bendera yang warnanya biru, disobek, disobek sama Bung Tomo dengan teman-temannya. Dia memanjat tinggi, anak-anak, di hotel. Memanjat, menurunkan bendera, merobek bendera yang warnanya biru. Terus bendera yang warnanya merah putih sama Bung Tomo dan teman-temannya, anak-anak, dikerek. Hore, merdeka, merdeka, Surabaya merdeka. Para penjajah mundur, anak-anak. Dia kalah, dilawan oleh Bung Tomo dan teman-temannya. Wah, ini semangatnya tinggi. Dia bisa mempertahankan kota Surabaya yang sudah kotanya hangus dibakar oleh Belanda. Dia bisa memperjuangkan. Nah, maka anak-anak belajarnya juga semangat. Dulu Bung Tomo memperjuangkan kota Surabaya. Sekarang anak-anak belajarnya harus semangat, bisa mencontoh perjuangan Bung Tomo. Ya. Terus ini ada pahlawan lagi, anak-anak. Lah, siapa lah tahu ini? Ini adalah Ibu Kartini. Ini pahlawan perempuan, anak-anak. Nah, R.A. Kartini ini lahirnya di kota Rembang, Jawa Tengah. Nah, dia memperjuangkan para wanita, memperjuangkan Miss Ati dan mama-mama semuanya, anak-anak. Dulu
Miss Ati, mama-mama perempuan Indonesia zaman penjajahan dulu itu nggak boleh sekolah anak-anak. Yang boleh sekolah itu anak yang laki-laki. Kalau anak laki-laki boleh sekolah, tapi kalau anak perempuan, mama-mama seperti Miss Ati ini tidak boleh sekolah. Jadi zaman penjajah dulu yang boleh sekolah itu anak laki-laki. R.A. Kartini ini boleh sekolah hanya sampai SD. Tugas perempuan itu hanya memasak di dapur. Tapi R.A. Kartini, Raden Ajeng Kartini, dia tidak mau. Aku harus pintar, aku harus bisa sama, belajar seperti anak laki-laki. Meskipun dia nggak boleh, dia suka belajar sama kakaknya. Dia mempunyai kakak laki-laki. Buku-bukunya kakaknya sering dilihat, dipelajari, belajar sama kakaknya di rumah. Terus dia juga belajar sama temannya. Dia rajin menulis surat, belajar sama temannya yang ada di Belanda. Dia sering cerita kalau di Indonesia itu orang perempuan itu nggak boleh belajar, nggak boleh sekolah tinggi. Lalu R.A. Kartini ini diam-diam anak-anak mengumpulkan perempuan-perempuan, teman-temannya, ayo nanti berkumpul ya di rumahku ya. Oh iya. Nah, dikumpulkan sama Kartini. Ayo, ada teman-temannya dipanggili yang perempuan-perempuan. Nanti sore berkumpul ya di rumahku ya, belajar ya. Ya. Lalu ke rumahnya R.A. Kartini ini. Dia lalu belajar dengan teman-temannya. Lalu dia mengajari teman-temannya juga belajar. R.A. Kartini ini anaknya rajin anak-anak, pintar. Dia nggak malas. Meskipun dilarang belajar, nggak boleh sekolah, tapi dia semangat anak-anak. Dia tetap belajar terus. Lalu dia ngajari teman-temannya. Dia melihat buku kakaknya, belajar sama kakaknya juga. Mengirim surat temannya yang ada di Belanda. Terus Kartini ini mendirikan sekolah juga. Dia menjadi guru juga, mendirikan sekolah di Jawa Tengah sana. Karena perjuangannya, akhirnya Miss Ati ini, mama-mama anak-anak boleh sekolah anak-anak. Karena jasanya Ibu Kartini ini. Jadi Miss Ati, mama-mama akhirnya sekolahnya tidak hanya SD saja, bisa melanjutkan sampai perguruan tinggi, bisa dari SD, SMP, SMA, perguruan tinggi. Akhirnya berkat jasanya Ibu Kartini ini, anak-anak perempuan bangsa Indonesia ini, anak-anak bisa sama, sederajat, sama tingginya dengan anak-anak laki-laki sekolahnya. Sekarang bisa sama. Perempuan bisa jadi guru seperti Miss Ati, ada yang jadi polisi, polwan, ada yang jadi dokter, ada yang jadi perawat, nah, ada yang jadi insinyur. Jadi sekarang perempuan merdeka, bisa sekolah setinggi-tingginya, sama seperti haknya seperti anak laki-laki. Bekerjanya juga
Sekarang anak perempuan tidak hanya di dapur saja, tidak bodoh, tapi anak-anak perempuan sekarang bisa sekolah setinggi-tingginya, bisa bekerja. Maka anak-anak semuanya harus semangat ya mengisi kemerdekaan ini. Gak boleh malas. Miss, aku malas. Kalau nggak ada videonya aku nggak mau belajar. No, 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 no. Anak TK pencinta damai semuanya hebat, good, ya. Tidak ada yang malas. Yang malas dibuang ke laut. Biar malasnya dibuang ya. Anak-anak TK pencinta damai harus semangat mengisi kemerdekaan ini bangsa Indonesia. Dengan cara apa anak-anak? Belajar yang rajin. Meskipun anak-anak sekarang sedang ada COVID-19, anak-anak belajarnya meskipun di rumah, anak-anak harus tetap semangat. Karena dulu para pahlawan memperjuangkan bangsa Indonesia ini susah loh anak-anak. Sampai meninggal. Anak-anak sekarang tinggal mengisi kemerdekaan ini harus semangat. Meskipun sekarang ada virus corona, meskipun belajarnya tidak di sekolah, di rumah, hanya dengan mama, didampingi mama atau papa atau kakak atau nenek, tapi harus tetap semangat ya anak-anak. Ya, belajarnya harus tetap semangat meskipun tidak ada videonya, meskipun tidak ada missnya, meskipun belajarnya di rumah, tidak di sekolah, anak-anak harus tetap semangat. Anak Indonesia harus tetap semangat untuk belajar ya, agar anak-anak cita-citanya anak-anak bisa tercapai. Ya, anak-anak besarnya nanti mau jadi apa bisa tercapai. Mau jadi dokter, mau jadi guru, mau jadi insinyur. Nah, biar anak-anak bisa tercapai, mulai kecil ini anak-anak harus semangat belajarnya ya. Harus semangat ya. Nanti anak-anak ada videonya tentang R.A. Kartini ya. Nanti anak-anak bisa melihat videonya, riwayat perjuangan R.A. Kartini ini. Perjuangan sampai dia mendirikan sekolahnya ya. Terus nanti anak-anak bisa mendengarkan renungan Rehan, belajar menulis huruf N biasa dan sambung, terus menggunting gambar R.A. Kartini ini, puzzle-nya digunting, ditempel, bisa? Oh ya, oh bisa Miss, pintar ya. Anak-anak semangat ya belajarnya. Selamat belajar anak-anak semuanya. Tuhan Yesus memberkati belajar kalian. Dah, selamat belajar. Hai Ica, apa yang kamu cari? Di sebuah kota di Jepara, tinggallah seorang siswi yang sangat cerdas. Dialah Kartini,
putri seorang bupati Jepara. Dia senang bersekolah dan haus akan ilmu pengetahuan. Hai Kartini, sedang belajar apa hari ini? Oh, Kartini sedang belajar peta. Dia kini tahu letak kota Jepara di Pulau Jawa, tempat tinggalnya. Bagus Kartini, semakin tinggi sekolah, semakin banyak ilmu yang kamu dapat. Oh lala, ada apa ini? Kenapa Ayah Susroningrat? Apa ada berita menyedihkan? Astaga, peraturan pemerintah kolonial yang aneh. Masa anak-anak perempuan hanya boleh sekolah sampai usia 12 tahun? Ini tidak adil. Oh, astaga, rakyat biasa lebih kasihan. Mereka tidak pernah bisa sekolah karena miskin dan tidak punya biaya. Kartini merasa terenyuh dengan nasib rakyat di sekitarnya. Apa yang kamu lakukan sekarang, Kartini? Loh, ini bukan zamannya demonstrasi. Bisa-bisa ditangkap kalian nanti. Lebih baik kalian tetap mempelajari hal-hal baru bersama dan saling menyemangati. Nah, bagus. Dari koran-koran itu, kalian bisa tetap menambah ilmu. Apa yang sedang kamu tulis, Kartini? Wah, bagus. Kartini membuat tulisan untuk surat kabar dalam bahasa Belanda. Lanjutkan, Kartini. Tunjukkan pemikiranmu pada dunia. Meski tidak sekolah lagi, Kartini tetap rajin menambah ilmu dari surat kabar berbahasa Belanda dan buku-buku milik ayahnya. Dia berharap suatu hari bisa membuat sekolah untuk orang-orang di sekitarnya. Untuk menyuarakan pendapatnya, Kartini sesekali menulis untuk surat kabar berbahasa Belanda. Kartini memiliki seorang sahabat dari negeri Belanda. Namanya Nyonya Abendanu. Ketika mereka berpisah, Kartini sering menulis surat kepadanya. Dia menceritakan kesedihannya terhadap rakyat biasa yang tidak bisa mengenyam pendidikan sekolah. Dia sangat yakin bahwa hanya dengan pendidikan, rakyat akan menjadi lebih baik dan makmur hidupnya. Kartini tidak pernah berhenti berusaha. Dia pun minta izin suaminya mendirikan sekolah. Dengan semangat juang Kartini, anak-anak perempuan hingga saat ini mendapat pendidikan yang sama dengan siapa saja. Hingga akhir hayatnya,
Kartini dikenal sebagai pejuang pendidikan. Kisah yang mengharukan. R.A. Kartini benar. Dengan sekolah dan pendidikan yang bagus, semua orang bisa meraih cita-citanya setinggi mungkin. Ayo teman-teman, jangan mau kalah. Gantungkan cita-cita kalian setinggi mungkin. Jangan lupa, tuntutlah ilmu hingga ke seberang lautan. Maka cita-cita kalian akan tercapai. Sampai jumpa. Anak-anak, sekarang disiapkan buku bahasa. Buku bahasa dibuka yang kosong. Kalau sudah diberi hari, sini SENIN, Senin, tanggal 7 bulan 9 tahun 2020. Terus diberi nomor 1 sampai 10. 1, 00 tulis 2, 00 tulis 3, 00 tulis 4, 00 tulis 5, 00 tulis 6, 00 tulis 7, 00 tulis 8, 00 tulis 9, 00 tulis 10. Hari ini anak-anak akan menulis huruf N. Huruf apa anak-anak? N. N, dulu TKA sudah pernah kan anak-anak menulis N. Jadi lurusnya ini ada nomor. Nomor 1 sampai 5 itu N biasa. Ini Miss Ati sudah ada N biasa. Dulu TKA sudah, ya. Nah, di sini cara menulisnya nih. Lurusnya nomor. Lurus nomor kan? Ya, 01 ini lurus ada nomor nih, ini. Turun. Lengkung. Turun. 00 tulis. Turun. Lengkung. Turun. 00 tulis. Turun. Lengkung turun. 00 tulis. Turun. Lengkung turun. 00 tulis. Turun. Lengkung turun. Turunnya 1 kotak ya, besarnya. 00 tulis. Turun dari atas, turun, lengkung turun. 00 tulis. Turun. Lengkung turun. 00 tulis. Turun. Lengkung turun. Ya. Jadi 1 sampai 5 itu N biasa. Ini. Ya kan? Udah selesai Miss Ati. Nomor 6 sampai 10 nanti N sambung. Ya. N sambung. N sambung itu ini dari nomor 8. Nih, serong. Turun. Lengkung sedikit turun. Serong. Nah, bisa. 00 tulis dari bawah. Kelihatan enggak? Nih. Ya. Dihitung dari sini. 00 tulis. Menulisnya dari bawah. Serong naik. Turun. Lengkung turun. Serong. 00 tulis. Serong naik, turun, lengkung turun, serong. 00 tulis. Serong,
1 kotak naik turun lengkung turun serong, 00 tulis serong naik 1 kotak turun lengkung turun serong. Terus sekarang nomor 9, lurusnya nomor 1 kotak dulu, terus mulai awal serong turun lengkung turun serong, 00 tulis serong naik turun lengkung turun serong, 00 tulis serong naik turun lengkung turun serong, 00 tulis. Nah gini bisa kan menghitung? 00 tulis dari bawah serong naik turun lengkung serong. Sekarang nomor 10, ini 0 dulu, ini kotak 10. Terus mulai dari sini serong turun lengkung turun serong, serong turun lengkung turun serong, 00 tulis serong turun lengkung turun serong, 00 tulis serong turun nah ini. Nah, 00 tulis serong naik turun lengkung sedikit turun serong. Nah, jadi nomor 6 nih, 6 sampai 10 huruf sambung. Nanti anak-anak pertama bisa mama suruh memberi contoh ya. Contoh tulis di sini. Misalnya ditulis 1, 2, 3. Dikasih contoh mama. Turunnya 1, 2, 3 contoh mama. Hanya terus nanti anak-anak bisa menyambung sendiri. Ya. Seperti dulu Miss Ati. Di sini juga ya Maya. Nanti mama bisa memberi contoh ini 1, 2, 3. Turunnya juga 1, ini 2, 3. Nanti anak-anak menyambung sendiri, menulis sendiri. Bisa? Bisa ternyata anak-anak pintar semua. Kemarin anak-anak sudah melihat kerjaan anak-anak. Ya. Ini menulis huruf N. Huruf apa anak-anak? N. N itu kakinya ada berapa? 2. Ya, kakinya ada 2 huruf N. Huruf apa anak-anak? N. Ya. Sekarang anak-anak siapkan lembar kerja ini, pensil, gunting, lem, serta buku menempel warna merah. Sudah siap? Kalau sudah, perintahnya Miss Ati akan membacakan ya perintahnya. Ini. Nah, ini perintahnya. Gunting gambar pahlawan di bawah ini. Susun dan tempel pada buku, menempel sampul warna merah. Diulang ya. Perintahnya yaitu ya, gunting gambar pahlawan di bawah ini. Susun dan tempel pada buku, menempel sampul
warna merah. Jadi anak-anak tugasnya menggunting ini. Ini hitam-hitamnya ini digunting. Ini, gunting pakai gunting sini, digunting. Ini digunting dulu. Sini, sini. Nah, yang lurus, yang garis hitamnya yang digunting ya anak-anak ya, garis hitamnya digunting menjadi 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 menjadi 9 potong. Setelah jadi 9 potong digunting, ambil buku merahnya. Buku merahnya diambil. Bisa nggak punya buku merahnya, bisa pakai kertas. Diberi nama hari tanggal. Nah, ditulis Senin, SENIN, tanggal 7 bulan 9 tahun 2020. Setelah itu guntingan tadi ditempel. Nah, ini sudah jadi. Sudah jadi tempelan. Bisa kan anak-anak? Sudah diguntingin tadi, sudah ditempel. Terus anak-anak bisa menulis. Ibu Kartini ditambah bisa. Ini tulis di sini. I, B, U, terus K, A, R, T, I, N, I. Nah, Ibu Kartini. Bisa kan? Nah, nanti jangan lupa kalau sudah selesai kirimkan tugas ini ke Miss Atik dan Miss Vita. Selamat belajar ya anak-anak. Tuhan Yesus menyertai. Jaga kesehatan terus ya. Jangan lupa sering cuci tangan ya, dan makan makanan yang sehat ya. Harus makan makanan yang sehat, yang harus nasi, lauk pauk, sayur, buah-buahan, serta banyak minum air putih biar sehat ya. Dan kalau keluar jangan lupa, nanti kalau keluar-keluar, anak-anak kalau main di luar, di mana saja, jangan lupa pakai masker biar kumannya, COVID-nya tidak menempel ya. Jaga kesehatan terus ya anak-anak ya, biar anak-anak nanti bisa cepat masuk ke sekolah. Dah, selamat belajar.